Yang kita bayangkan adalah masa depan. Kalau masa depan visinya jauh banget. Visinya adalah selamat dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat yang setinggi-tingginya kalau katanya Ki Hajar. Tugas kita adalah menuntun kekuatan kodratnya anak-anak ini. Sesederhana bahwa memastikan jangan sampai anak kita nanti nyasar buat masuk ke kamarnya sendiri di hotel. Sesederhana itu. Saya nyolak ini ya. Bu Arsi, ceritanya nih ya, nilai UN-nya tinggi tapi buat nyampe ke kamarnya aja dia muter-muter kayak di labirin gitu kan ya. Bapak Ibu pilih yang mana? Mendingan Bu Arsi nyampe ke kamarnya nih selamat dan bahagia, atau yang paling penting nilai UN-nya paling tinggi seserang? Lebih penting yang mana? Jangan bilang dua-duanya. Kalau dua-duanya itu bonus ya. Alhamdulillah kalau dapat dua-duanya, betul? Kalau boleh pilih yang mana? Yang penting selamat. Iya, itu nanti lanjutannya adalah selamat dunia akhirat kan ya. Gimana caranya mau selamat akhirat nih kalau nggak nyampe kamar? Jadinya nggak sholat ya kan ya. Orang mau nyampe ke kamar buat sholat gitu kan ceritanya. Kebayang Pak? Saya tahu nih Bapak, ya, Ibu enak ngomong kayak gitu. Kan saya yang ngadepin masalah saya gitu kan. Benar ya Pak ya? Maaf, ternyata rapot pendidikan di Kebumen Mbak, Bu, ngapunten saya kami sampaikan itu mempengaruhi ketika melanjutkan ke jenjang berikutnya. Ada yang dipotong Bu, poin itu Bu. Jadi ketika rapot pendidikannya bagus, itu poinnya bagus. Ngapunten, ini fakta nih. Ketika kita mau, jadi ketika lulus, anak kelas 6 lulus mau ke jenjang berikutnya SMP, itu pakai seperti itu. Ada yang memakai seperti itu. Pakai rapor pendidikan. Iya. Jadi rapor pendidikan itu juga bisa menambah poin. Ini fakta nih. Saya bicara fakta. Mungkin. Jadi dari situ kan akhirnya net ID-nya seperti itu. Artinya secara kebijakan memang butuh. Maksudnya menambah poin anaknya untuk bisa diterima di sekolah yang iya, ada perhitungan poin sendiri Bu. Karena iya mungkin ini termasuk bentuk asesmen dari sekolah yang akan menerima ya. Nah, mungkin ketika rapot pendidikannya yang kurang dengan kalau kita berbasis nilai rapot saja per anak, itu kan validasinya nggak mungkin. Setiap sekolah kan berbeda-beda. Ya. Artinya mereka dari jenjang SMP sudah mulai mempertimbangkan, wah itu berarti ada rapot pendidikan. Dilihat dulu juga dong rapot pendidikannya, karena dari situ kan bisa untuk menilai kualitas dari proses pendidikan itu di sekolah SD itu. Nah, itu yang saya juga ngapunten sebagai pendidik juga. Di sisi lainnya prihatin, tapi masa depan anak harus diperjuangkan. Artinya dunia akhiratnya juga harus dipikir. Menurut saya pribadi, kan ini kalau misalnya kita fokusnya pada masalah, nanti kami pun mendapatkan gini, Bu, gimana caranya Bu? Kita mencoba untuk menuntun kekuatan kodrat anak, nggak ada prestasi-prestasi, nggak ada ranking-ranking. Tapi Bu, buat masuk perguruan tinggi masih aja kayak begitu Bu yang dilihat gitu kan ya. Betul? Saya cuma bisa bilang gini, sabar. Ini masa transisi. Semua sedang sekarang semua sedang diselaraskan dengan semua kekuatan yang ada. Bapak Ibu semua adalah agen perubahannya. Nah kalau kita jadi agen perubahannya aja udah galau, betul? Gak istiqomah nih. Bagaimana ya transisinya mau berjalan dengan baik dan benar, betul? Itu dulu sih Pak, sabar. Tapi ya itu balik lagi bahwa sampaikan informasi yang saya baca gini loh. Karena ada banyak di luar sana yang belum mengetahui info-info tentang ini semua. Itu dulu ya. Yuk berjuang bareng-bareng. Terima kasih Pak, itu justru malah jadi pengetahuan baru buat kami gitu kan ya. Nanti kalau misalnya kita suka, kadang-kadang di hotel suka ketemu sama orang-orang Kemenak yang di hotel lagi.
ngerti ya maksudnya ya. Gitu. Ngapain coba? Itu biasanya suka ketemu yang situ lagi ngomongin kurikulum yang ada di Kemenak, kami lagi ngomongin kurikulum yang ada di Kemendikbudristek. Siapa tahu kita bisa spill dikit ya dengan apapun yang ada. Bagus Bapak menyampaikan informasi ini, kami jadi tahu. Semoga ini jadi nular. Nular tuh bukan ngadu ya. Itulah. Silakan Kak Rusi. Oke, saya pernah dengar juga sih Pak bahwa yang namanya transformasi pendidikan ini kan dalam proses ya. Dan Pak Nino sendiri pernah juga bicara dalam sebuah forum, ini selalu open untuk bahan masukan misalnya. Jadi kalau kita kembali ke ikhtiar bikin AL ini kan paradigmanya aja berubah ya. Itu hanya sebagian kecil aja kita tahu hasil literasi numerasi. Tapi ada banyak sekali ya hal-hal lain yang ingin juga kita baca untuk membantu sekolah kita